Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta taslim kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidaklah kurang insyaallah Subhanahu wa taala rasa syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan terkhususnya untuk anak pribadi bisa berkunjung ke sini, yang mana insyaallah Subhanahu wa taala itu termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaan aku untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Dan insyaallah Subhanahu wa taala ana berkunjung di sini gara-gara kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berkunjung gara-gara aku. Dan walhamdulillah insyaallah Subhanahu wa taala Pak, ana juga di sini berkunjung ya mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala, dan antum juga ke sini berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala juga gara-gara Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari agama-agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita insyaallah Subhanahu wa taala Pak membahas tentang masalah 10 terakhir malam bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan insyaallah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita bahas Pak? Karena ini satu hal yang serius kita bilang, dan bahkan sangat serius. Karena banyak kasus, dan bahkan di zaman Nabi udah kejadian. Ada 2 sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia ini awalnya sama-sama kufur. Coba ini kisah-kisah yang agung. 2 orang ini Pak sama-sama apa? Kufur. Belum memeluk agama Islam, belum memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini dua orang ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dua-duanya ini masuk Islam. Apa kata para sahabat? Wa kana islamuhuma jami'a. Dua-duanya masuk Islam, walhamdulillah. Nah ketika itu selang beberapa lama, Nabi Muhammad SAW disebutkan nada bil jihad. Nabi memanggil para sahabatnya untuk berperang apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salah satunya Pak mati apa? Mati syahid. Antum tahu pahala mati syahid Pak? Pasti masuk surga tidak? Pasti insyaallah. Apalagi disebutkan fastusyhid. Dia ini mati syahid, yang mana insyaallah Subhanahu wa taala hitungannya pahala besar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian Pak, pulanglah satu kawannya ke rumahnya. Ya kehidupannya seperti kehidupan biasa. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di tahun berikutnya, pas di tahun berikutnya, sahabat itu meninggal. Kawannya yang satunya meninggal. Nah ketika meninggal nih Pak ya, Masya Allah, sahabat yang lain bermimpi ada dua teman nih, 2 kawan. Yang satu mati jihad, yang satu mati di atas ranjangnya. Dan ternyata para malaikat Pak mengizinkan masuk surga, agar dia masuk surga duluan. Itu untuk siapa? Untuk yang mati di atas kasur. Loh kok bisa? Kagetlah pasti sahabat. Besoknya ketika mimpi nih Pak, kita jangan sampai kita remehkan mimpi. Mimpi itu terkadang kebenaran. Banyak kasus sampai zaman Nabi Muhammad SAW mimpi itu terkadang kebenaran. Tapi nggak bisa namanya syariat dibangun di atas mimpi, itu mustahil. Karena syariat dibangun di atas apa? Al-Quran dan hadis. Tapi mimpi ini Pak banyak kejadian benar-benar. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, dan juga Nabi Muhammad juga bermimpi, dan juga para ulama juga bermimpi. Banyak kasus seperti itu. Nah ternyata Pak ya, Masya Allah, besoknya sahabat yang mimpi tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ra'aitul akhira minhuma dakhalal jannah. Aku melihat orang yang mati terakhir di atas kasurnya duluan masuk surga. Lah kok bisa?
Antum tahu Pak apa jawaban Rasulullah SAW? Ala yasumu Ramadan. Bukankah yang kedua mati, yang terakhir nih Pak, yang mati di atas kasurnya, bukankah dia itu ikut puasa Ramadan? Wa sajada sajadatan, dan dia itu juga sujud dengan sujud yang banyak yang nggak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Yang ingin menjadi anak, yang ingin digaris bawahi Pak, puasa apa? Ramadan. Kenapa kok bisa Ramadan? Alasannya Pak nggak jauh. Karena kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar, itu seakan-akan kita beribadah berapa tahun? Kan kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Apa jawaban Allah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitungkan Pak, dikonvert ke tahun, berapa tahun? 83 tahun. Itu Pak kalau kita cuman perbedaannya 1 kali malam Lailatul Qadar. Seakan-akan Pak ya, kalau kita di malam Lailatul Qadar, dan ini insya Allah SWT permulaan nanti kita masuk di malam 10 malam terakhir Ramadan. Kata para ulama Pak, kalau seandainya kita beribadah di malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita ini beribadah tanpa non-stop selama 83 tahun. Sedekah kita Pak nggak pernah stop. Kalau kita nih Pak sedekah di malam Lailatul Qadar, anggaplah nggak usah jauh-jauh, 100.000 kita masukkan uang ke kotak 400.000, nggak bakal terputus. Seakan-akan 83 tahun kita apa? Beribadah. Dan ini Pak pahala besar, dan nggak semua orang diberikan taufik untuk ini. Makanya kata para ulama, kalau kita mau sedekah, kita cari deh Pak 10 malam terakhir Ramadan, jangan langsung kita, oh insya Allah malam 27, berarti sedekah 1 juta malam 27. Jangan, mending dipecah 100.000 besoknya, 100.000 besoknya. Kita nggak pernah tahu, mungkin di malam itu jumpa apa? Lailatul Qadar. Nah ini Pak, kalau kita sekarang itu 83 tahun kita ibadah non-stop. Sekarang hitungannya aja, umur umat manusia, umur umat Nabi Muhammad SAW itu berapa? Rentangnya 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu batasnya ya 60 sampai 70 tahun. Ada yang lewat? Ada. Tapi apa kata Nabi? Wa aqalluhum, sangat-sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Nah, ini Pak bukan 70 tahun saja. 83 tahun pun Pak, kalau kita diberikan takdir oleh Allah SWT lewat 70 tahun, apakah kita ini tidak ada sama sekali maksiat? Mustahil. Nggak ada sama sekali kelalaian? Mustahil. Tapi kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar Pak, itu seakan-akan tanpa stop beribadah, dan ini pahala yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Makanya Pak ya, Masya Allah, kalau kita mau menjadi orang yang terbaik, dekatlah dengan Al-Quran. Sebagaimana malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik. Kenapa Pak? Karena kita ini langsung bermuamalah, langsung kita berinteraksi dengan apa? Sifatnya Allah. Al-Quran ini Pak bukan makhluk. Sifat apa? Allah. Kalau kita langsung berinteraksi Pak, langsung dekat itu, kemuliaan pasti ada. Makanya Masya Allah Pak, kata para ulama, Al-Quran ini turun dari Allah, zat yang maha baik, zat yang maha sempurna. Siapa yang bawa Al-Quran Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa pembawanya? Malaikat Jibril. Makanya kata para ulama, malaikat yang paling baik malaikat Jibril, nggak ada yang lain. Mau malaikat mautnya, mau malaikat azabnya, mau malaikat apa, terserah, ala kulli hal. Yang paling baik adalah malaikat Jibril. Kenapa bawa Al-Quran? Kemudian Pak, diturunkan untuk Nabi siapa? Muhammad SAW. Makanya Nabi yang paling baik Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup sampai situ Pak. Diturunkan di bulan Ramadan, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di situ Al-Qur'an. Bulan yang paling baik bulan Ramadan. Baik Pak, pada malam apa? Lailatul Qadar. Makanya malam yang paling baik malam, enggak ada yang lain.
Taib tempatnya di mana? Mekah dan Madinah. Makanya tempat yang paling baik kata para ulama di mana? Mekah dan Madinah, nggak ada yang lain. Tempat yang paling Allah cintai itu cuma dua, Pak. Mekah dan Madinah. Makanya wallahu a'lam bishawab, kalau kita itu mau mulia, paslah momen ini. Awalnya di bulan Ramadan, kemudian kita itu apa di malam Lailatul Qadar, berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Tepat nggak itu semua? Pas semua, yang nggak lain. Makanya Pak, yang disyariatkan paling utama di malam Lailatul Qadar itu cuman baca Al-Qur'an. Itu yang paling ditekankan oleh para ulama. Jangan sampai kita sia-siakan. Apalagi Pak ya, Masya Allah, kalau yang namanya ini kita baca Al-Quran Al-Karim, itu kalau mau dihitung-hitung pahalanya besar. Kalau seandainya nih Pak ya, kita membaca Al-Fatihah saja, itu udah berapa huruf ya? Hitung aja Pak, nggak usah jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillah dia. Ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, nun. Ar-Rahman. Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, mim, ya, mim. 20 huruf atau 19 huruf. Itu Pak, kalau dibaca, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang mau membaca Al-Quran Al-Karim, dia baca dengan keimanan dia Pak ya, perhatikan di sini, falahu biha hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Apa kata Rasul? Wal hasanatu bi asyri amsalihha, tapi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti Pak, kalau cuma bismillahirrahmanirrahim, anggaplah 19 huruf, berarti berapa semuanya? 190 kebaikan pahala. Dan ini nggak bakal kita bisa dapatkan dalam amal-amal yang lain kecuali kita betul-betul perhatian. Maksudnya nih Pak, kita kan nggak capek, nggak susah, dan juga nggak berat. Tapi ada yang sebagian orang mengatakan, afwan Ustaz, kita ini termasuk orang yang masih terbata-bata, belum mahir baca Al-Quran. Apakah kita mendapatkan pahala yang sama? Gimana kalau seandainya salah? Yang ba dibaca bi, yang bi dibaca bu. Kalau nggak sengaja salah, gimana? Kata para ulama, tetap justru pahalanya ditambahkan. Coba, udah nggak bisa tapi ditambahkan. Tapi karena ada apa? Niat. Inilah pentingnya niat Pak. Allah itu karim, Allah itu nggak mau hitung-hitungan. Kalau kamu nggak bisa tapi kamu serius, ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran Al-Karim, dia itu ganjarannya dikumpulkan bersama para malaikat al-bararah yang baik. Akan tapi apa kata Rasul Pak? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fi. Akan tapi orang yang membaca Al-Qur'an Al-Karim dalam keadaan terbata-bata. Syuh. Nabi katakan apa Pak? Terbata-bata. Salah-salah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kana lahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Lah kok bisa 2 pahala? Kata para ulama, Pak, pertama ajrul qiraah, membaca Al-Qur'an. Yang kedua ajrul masyaqqah, pahala dari kita itu kesulitan membaca. Kenapa? Beda Pak. Kita kalau seandainya membaca 1 juz, mungkin orang-orang yang mahir yang membaca 45 menit selesai 1 juz. Tapi Pak, belum tentu untuk orang yang terbata-bata. Terkadang orang terbata-bata 1 lembar butuh apa? 1 jam. Susah nggak? Susah. Allah itu maha adil. Tapi Pak, yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu keseriusan dia. Ada nggak seriusnya? Antum tahu Pak ya, Masya Allah, ada kasus di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia nggak ikut jihad, dia nggak ikut berperang, nggak merasakan susahnya, nggak merasakan keringatan, nggak merasakan panas. Ada, tapi dapat pahala sempurna jihad. Lah kok bisa? Ini yang membuat orang lain cemburu. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika itu Jabir bin Abdullah mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah. Kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Lagi perang nih Pak ya. Nah, ketika kami keluar hendak berperang, tiba-tiba Nabi nyeletuk. Nabi mengucapkan tiba-tiba. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna bil madinati la rijala masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Di Madinah itu ada kumpulan beberapa orang yang gak ikut jihad bersama kalian. Tapi ingat,
masirtum masira, tidaklah kalian itu kesulitan ketika berjalan, capek berjalan kalian, wala qata'tum wadiya, dan tidaklah kalian itu kesulitan melewati sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang di Madinah itu mendapatkan pahala yang sempurna bersama kalian. Kenapa alasannya? Para sahabat pun bertanya, kenapa kok bisa? Kata Nabi Muhammad SAW, habasahumul maradu, karena mereka tertahan sakit. Mereka sakit, kalau jihad ya tambah sakit, kan nggak mungkin. Makanya udah disuruh Nabi untuk tinggal di rumah kalian, udah rawatlah diri kalian, suruh ada perawatan, penyembuhan, tinggal di rumah, pengobatan. Nah, yang sembuh-sembuh di Pak berangkat, sulitnya Masya Allah. Tiba-tiba Nabi izin untuk seperti itu. Sempurna pahalanya. Tapi ingat Pak, ada apa? Niat. Nah, niat ini Pak, kalau seandainya kita ini kesulitan membaca Quran dan sebagainya, selama ada niat pasti dapat. Kalau nggak sengaja nih nggak sengaja baca Quran ini salah, pasti apa? Dapat pahala itu sama. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak, yang namanya Lailatul Qadar itu cuman sekali kita dapatkan seumur hidup, itu insya Allah SWT itu cukup. Apalagi kalau kita mendapatkan tiap tahun. Anggaplah umur kita alhamdulillah 63 tahun Allah takdirkan. Mendapatkan 63 kali malam Lailatul Qadar, Pak, pahala besar tidak? Besar. Maka ini dengan hikmah Allah Pak, yang mungkin ya Allah hukum kita semuanya untuk diam. Karena kita ini kan kalau 10 hari terakhir Ramadan ngapain kita? Tiap tahun ngapain? Mudik kan, pulang kampung udah balik kita. Yang mukim pun nggak mudik, kemana perginya kalau malam? Ke mall. Nggak ada lagi ke masjid. Ayo wallahu a'lam bishawab Pak. Mungkin ya dengan hikmah Allah SWT biar dipertemukan 1 tahun aja lah sekali ini. Kita nggak bisa mudik, kita nggak bisa ke mall, ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kenapa? Biar kita mendapatkan 1 tahun itu, Pak. Sekali aja malam Lailatul Qadar itu udah sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Makanya, Pak, ketika itu semua hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Dalam malam Lailatul Qadar. Contohnya tentang masalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun semuanya para malaikat. Enggak cuma malaikat Pak, tapi ada tambahan lagi, warruh. Ruh ini siapa? Jibril. Maksudnya Pak, kenapa sampai Jibril disebutkan? Biar semangat. Biar kita semangat. Oh, kalau malaikat Jibril sampai turun, malaikat yang paling utama sampai turun di malam Lailatul Qadar ini, berarti ini enggak nanggung-nanggung. Contoh gampangnya lah Pak, gini. Kalau seandainya disebutkan insya Allah semisal apa ya? Contohlah di sebuah kota, insya Allah masyarakat kota Prabu Mulih akan berkunjung ke Palembang dan juga bersama wali kotanya, Pak Ridho Yahya. Semangat gak gitu? Semangat. Kenapa ada Pak Wali Kota juga yang berkunjung? Itu bakal semangat. Nah sama ini juga Pak, Allah SWT kabarkan para malaikat berkunjung itu turun pada malam lalu berkunjung untuk siapa? Ya untuk kita. Bersama siapa? Jibril alaihi salam. Berarti ini Pak nggak tamu kita, tamu yang mulia. Pertama tamu Ramadan, kemudian didatangkan malam Lailatul Qadar plus apa? Jibril. Mulia Pak, nang ini semua jangan sampai kita sia-siakan. Makanya para ulama zaman dahulu Pak mempersiapkan bulan Ramadan itu setengah tahun sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan. Mereka udah berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Kalau kita Pak doa Allahumma ballighna Ramadan kapan? Bulan Sya'ban. Baru doa. Kalau umat Islam zaman dahulu enggak, ulama salaf zaman dahulu enggak. Dari 6 bulan sebelum itu Pak mengharapkan apa? Diperjumpakan bulan Ramadan. Jadi Pak, kalau Ramadan ini selesai, kan pasti selesai lah insyaallah. Nanti Syawalnya terus gitu kan Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus sampai 6 bulan berikutnya itu Pak. Itu mereka hanya berdoa kepada Allah SWT agar Ramadan mereka yang telah lalu diterima oleh Allah SWT amal-amalnya. Nah 6 bulan berikutnya Pak berharap kepada Allah SWT agar diperjumpakan di bulan Ramadan. Karena ini Pak ya Masya Allah, itulah nikmat Allah SWT yang harus kita syukuri. Masya Allah Pak ya, pas bulan Sya'ban, anak kan keluar kota ke Medan. Pas bulan Sya'ban, anak dapati bibi anak meninggal di bulan
Sya'ban, meninggal bulan Sya'ban. Berarti diharamkan nggak dari bulan Ramadan? Diharamkan. Berarti kita yang masih Allah SWT takdirkan untuk bulan Ramadan, kenikmatan nggak itu Pak? Kenikmatan. Kalau kenikmatan itu Pak kita sia-siakan, ana takut akan terjadi lagi apa? Azab Allah SWT dengan cara Allah. Mungkin kita nggak diperjumpakan dengan Ramadan. Kenapa kita sia-siakan? Udah dikasih itu kok nggak mau? Makanya dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmat aku. Wala in syakartum inna adzabi lasyadid, dan akan tapi kalau kalian itu kufur, wala in kafartum, kalian itu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah keras. Nah, wallahu alam Pak, bisa jadi mungkin hukuman itu yang terjadi untuk kita diperpendek jumpa dengan Ramadan, atau enggak diseriuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amallahu alam bissawab. Nah, baik Pak. Kemudian kapan bulan Ramadan kapan malam Lailatul Qadar itu ada? Di sini Pak ya, agama Islam nggak pernah menyebutkan, nggak pernah mentahdid atau nggak pernah menetapkan oh ini loh malam Lailatul Qadar, itu nggak pernah. Kenapa alasannya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara suatu hal yang mulia disembunyikan. Biar kita apa? Serius. Kalau dikasih tahu Pak itu nggak spesial. Antum tahu surga? Surga nih Pak, tahu nggak kita? Gambarannya nggak pernah tahu. Maka yang digambar dulu mungkin waktu kecil surga nanti ada gunungnya, ada apa mungkin ya. Beda, nggak bakal bisa tahu. Dilukiskan bagaimanapun salah. Jauh lebih indah daripada itu. Kenapa Pak? Biar kita itu penasaran, semangat ibadah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sesungguhnya aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hal, maksudnya surga. Ma la 'ainun ra'at, yang enggak pernah dilihat oleh mata manapun. Siapapun enggak pernah lihat. Mata manapun enggak pernah lihat. Hatta kita nih Pak nggak pernah tahu. Wala udhunun sami'at, dan satu telinga pun nggak pernah dengar tentang surga itu dengan secara detail. Tapi secara istilahnya secara global iya disebutkan. Tapi detail itu nggak pernah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga nggak pernah terlintas di hati manusia. Oh gini loh surga, nggak pernah. Jadi itu disembunyikan Pak semua tujuannya biar kita ini tahu bahwasanya besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar disembunyikan. Antum tahu Pak ya, Masya Allah, sampai Nabi Muhammad SAW itu awalnya tahu kapan malam Lailatul Qadar. Awalnya tahu nggak Pak? Tahu, dalam sebuah hadis disebutkan, iya awalnya aku tahu malam Lailatul Qadar. Tsumma nusituha, tapi aku tiba-tiba dilupakan oleh Allah. Syuf. Awalnya tahu malam sekian nih malam Lailatul Qadar. Tsumma nusituha, akan tapi dihapuskan ingatan itu dari aku. Kenapa? Biar semangat. Biar semangat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan taharru lailatul qadar. Carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan. Akhirnya kita semangat, dan kita perlu tahu Pak ya, Masya Allah, surga Allah itu mahal. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwasanya namanya yang Allah jual untuk kita. Apa yang Allah jual untuk kita Pak? Surga. Apa yang Allah jual untuk kita itu mahal hitungannya. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, dan yang Allah jual untuk kita, untuk manusia itu surga. Lah kok bisa mahal? Iya mahal. Hitungannya gini Pak ya. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang dari kalian yadkhulul jannata bi amalihi, yang dia itu masuk surga dengan amal yang mustahil. Kita nih Pak masuk surga dengan amal kita mustahil. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita puasa. Ini Pak bukan puasa yang memasukkan kita dalam surga, bukan sholat yang memasukkan kita dalam surga, tapi apa? Rahmat Allah. Nah, akan tapi sholat, sedekah, zakat, puasa ini yang mendatangkan rahmat Allah SWT. Tapi bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya. Kenapa? Sampai para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Iya, aku pun juga nggak bisa masuk surga gara-gara amalku, nggak bisa. Tapi gara-gara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk aku.
Nah pertanyaannya Pak, apa maksud hadis itu? Iya, itulah surga Allah mahal. Kenapa Pak? Kita hidup nih Pak 63 tahun contoh, atau 60 tahun lah. Kita hidup 60 tahun. Kalau Allah takdirkan 60 tahun, 60 tahun. Hitunglah gampang. Di 60 tahun itu Pak, kira-kira mungkin nggak 60 tahun itu sempurna kita ibadah, mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Masa balik kita itu berapa tahun? Anggap 15 tahun, berarti 60 kurang 15. 15 tahun kita nggak ibadah, anggap nggak sholat, nggak zakat, nggak masuk hitungan ya. Kalau kita nggak sholat juga nggak berdosa. Anggaplah belum balik. Baliknya hitungan 15. Anggap nih contoh. Berarti 60 kurang 15 berapa semua? 45 tahun. 45 tahun itu Pak, apakah sempurna dengan ibadah? Enggak. Di situ ada dosanya, di situ ada maksiatnya. Minimal ada hal yang lalai atau hal yang makruh. Minimal ada hal yang makruh. Ada makruhnya, semua ada. Dan mungkin kalau dihitung-hitung lebih banyak yang dosanya. Bingung kita. Nah, tiba-tiba Pak, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Kira-kira Pak, kita dimasukkan ke dalam surga itu selama 60 tahun seperti umur kita atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Itu yang menyebabkan surga Allah SWT itu mahal. Dan kita masuk bukan gara-gara amal kita. Karena kenapa? Amal kita itu paling 45 tahun. Tapi Allah masukkan selama-lamanya. Nggak dihitung tahun, wala dihitung hari. Satu hari saja Pak ya, kalau dihitung bagi kita di akhirat nanti, itu berapa lama? 1000? Kata Allah Subhanahu wa taala, Pak Syekh, perhatikan ya. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari pada hari kiamat itu hitungannya 1000 tahun seperti kita di dunia. Makanya Pak, jangan sampai kita ini terfikir untuk bermaksiat di mana? Di dunia. Ancamannya kalau kita dimasukkan oleh Allah satu hari saja Pak, berarti berapa tahun? 1000 tahun di dunia. Nggak ada yang betah Pak, Masya Allah. Makanya ya, nggak usah jauh-jauh Pak ya. Azab kubur udah panjang. Azab kubur udah panjang. Makanya orang yang maksiat ini Pak, kenapa mereka ini takut? Pasti takut. Kita hidup di dunia 63 tahun, banyak sengsaranya, kemiskinan ada, kefakiran ada. Masuk liang lahat ternyata maksiatnya banyak. Ini Pak, dari liang lahat itu sampai hari kiamat kira-kira lama enggak? Lama. Hidupnya 63 tahun, tapi dikubur sampai hari kiamat berapa tahun? Mungkin ribuan tahun berikutnya baru kiamat. Diazab selama 1000 tahun. Ternyata mencicipi neraka Allah. Berat enggak? Berat. Nah, kenapa itu semua ada Pak? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timbulkan pahala besar dan juga maghfirah yang besar untuk apa? Untuk kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaba, gara-gara keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa dia selama-lamanya. Maksudnya yang dulu itu semuanya dihapuskan. Nah, ini Pak, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi Pak, cari di 10 malam terakhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak, bagaimana kita ini sebaik mungkin untuk beribadah. Perhatikan Pak, dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mala yajtahid fi ghairiha. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW itu tidak pernah bersungguh-sungguh di malam itu. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zara wa ahya lailahu wa ayqadha ahla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di 10 malam terakhir Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zara. Beliau gulung apa? Beliau kencangkan sarung beliau. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahla. Dan beliau ini hidupkan malamnya dan juga membangunkan istrinya. Jadi Pak, kata para ulama,
sebanyak apapun kita pekerjaan di luar, kalau datang 10 malam terakhir Ramadan, tinggalkan semuanya. Gini Pak ya, hitung-hitungan kita nih. 360 hari dalam 1 tahun. Diminta sama Allah cuma berapa hari? 10 hari. Maksudnya Pak, 10 hari ini cobalah tinggalkan dunia. 360 hari. Diminta 10 berapa persen Pak? 1% nyampe enggak? Enggak nyampe. Enggak nyampe. Allah ini enggak minta banyak, cuman 10 hari. Jadi paginya dan juga malamnya cobalah tinggalkan dunia. Makanya kata para ulama zaman dulu Pak, talaqtud dunya salasa talaqat. Aku talak dunia 3 kali talakan. Kapan? 10 malam terakhir. Oh, enggak pikirkan lagi, dah selesai, buang itu semua dunia. Jadi Pak, 360 hari diminta 10 hari, insya Allah nggak bakal lapar. Insya Allah tuh keluarga apa tercukupi. Dan toh juga Pak, kalau kita ini kasih jatah nih untuk Allah Subhanahu Wa Taala sedikit aja, Allah ganti nggak itu? Toib cuti nih, kita ambil cuti atau kita dipotong gaji sama bos kita. Potong apa? Gaji. Gara-gara kita 10 hari izin. Oh kalau gini nggak bisa, potong gaji. Mungkin nggak kira-kira kalau Allah nggak ganti? Kira-kira aja mungkin nggak? Nggak mungkin. Gampangnya gini Pak, kalau seandainya kita memberikan harta kita untuk manusia Allah ganti, apalagi kita ini memberikan harta untuk Allah. Dalam artian kita kosongkan waktu nggak apalah dipotong ya Allah, selesai. Apalagi Pak, apa kata Allah SWT? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan untuk Allah pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Sedekah. Tapi Allah katakan dengan pinjaman. Kira-kira apa faedahnya? Kita kalau minjem buku ke kawan kita, dibalikkan nggak? Pasti dibalikkan. Kita nggak minta kok. Kita apa? Minjam. Ya pasti kita harus balikkan. Nah Allah Subhanahu Wa Taala katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau pinjamkan untuk Allah sedekah, uang itu Pak, 10.000 itu kalau kita masukkan kotak infak itu bukan berarti kita ngasih. Kita minjamkan untuk Allah. Kita nih Pak, makanya Allah nggak mengatakan wa man yu'tillah. Siapa yang ngasih untuk Allah, Allah nggak mau. Seakan-akan itu Allah butuh uang, enggak, Allah nggak mau. Tadi apa? Pinjamkan. Apa balasan Allah Subhanahu Wa Taala? Fayudha'ifahu lahu at'afan katsiran. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan. Satu. Yang kedua apa? At'af, dengan beberapa lipat ganda. Apakah cukup? Enggak. Katsirah, dengan lipat yang ganda yang sangat banyak. Jadi Pak, kalau untuk orang saja Allah kasih, ini kita dipotong gaji ya Allah, ini untuk engkau ya Allah, selesai. Itu bukan untuk Allah aslinya. Untuk siapa? Untuk kita. Pastilah Allah ganti. Jadi Pak, kita ini Masya Allah ya, 360 hari itu ambillah 10 hari. Ambil 10 hari untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Pak, kita ini jangan kira bermuamalah dengan raja. Kalau antum Pak kira-kira nih diundang sama presiden kita di istana, diminta 10 hari. Diminta apa? 10 hari sama presiden kita. 10 hari bisa nggak datang? Teken kontrak kita 10 hari. Mau nggak kita Pak? Kita tinggal, kita ini ada pekerjaan perusahaan, anggaplah kita punya kerja di perusahaan, kita ini karyawan di sebuah perusahaan besar lah anggap. Tapi presiden manggil, Pak Jokowi anggap manggil. Teken kontrak 10 hari. Mau nggak kita Pak? Mau. Kenapa? Yang manggil presiden. Lah kalau Allah Pak, mau nggak kita teken kontrak, ngambil kontrak sama Allah? Berapa hari? 10 hari. Kira-kira kalau seandainya kita nggak mau, aduh, anak tahu lagi harus ngomong apa? Karena ini kita bermuamalah dengan orang yang bukan dengan zat yang paling mulia. Kita ini ngambil kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti memikirkan kita, yang musai melantarkan kita. Sampai sekarang Pak, walhamdulillah sampai masa pandemi ini kok bisa kita bisa hidup? Masih Allah kasih rezeki. Masa pandemi loh Pak ya, semua orang susah Pak. Walhamdulillah kita walaupun juga susah masih bisa hidup. Kok bisa? Kira-kira siapa yang ngasih? Allah SWT. Nah kita masih nggak mau untuk mengambil kontrak dari Allah SWT, itu rugi ya, bilang rugi. Ya anggaplah toib, anak ada pekerjaan toib Pak, minimal ambil waktu malam. Oke lah kalau kita nih Pak alasan kerja dari jam 8 lah, pulang jam 5. Pulang jam 5 itu Pak langsung berangkat ke masjid.
Dan kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah SWT itu nggak bakal bisa. Mustahil. Balasannya besar. Langsung kita datang ke masjid. Dari kita langkahkan kaki kita ke masjid udah pahala. Masuk masjid udah pahala. Duduk di masjid udah pahala. Terus semua yang ada kita di masjid itu dihitung pahala oleh Allah SWT. Dan nggak bakal ada satupun catatan yang lewat. Kita berdoa semua terus dan seperti itu pasti dihitung, Pak. Nah di sini, Pak, kita harus perhatikan kita ini bermuamalah bukan sama manusia tapi sama Allah. Kalau kita sama presiden aja mau kita tinggalkan pekerjaan kita sementara 10 hari, apalagi dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, betul-betul serius. Nabi aja, Pak. Nabi loh ya. Nabi ini hitungannya bukan presiden. Semua nabi yang kendalikan. Dan nabi ini, Pak, bukan cuma sebatas sebuah negara, bukan. Dulu Pak, Iraknya gabung semuanya, Baghdadnya semua, dari kalau disebutkan khalifah, pemimpin Islam, semua gabung, Mesirnya gabung satu kepemimpinan. Itu nggak gampang, susah Pak. Ngatur uangnya susah, ngatur hartanya susah, semua susah, nggak gampang. Nabi Muhammad SAW istrinya berapa? Hah? Coba sebutkan Pak dari awal sampai akhir. Khadijah, kemudian Saudah, kharaja Sa'dun, kharaja Sa'dun ala Aisyah, kemudian urutannya kharaja siapa? Khadijah. Sa'dun, siapa? Saudah. Ala hisaihi, ala ain siapa? Aisyah. Hisaihi, siapa? Hafsah. Ja'ala ra'sa sahibihi maridah. Ja'ala, jim siapa? Za'ara asadun za'ira, za. Zainab. Asadun, u. Ummu? Lah, bukan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum anaknya. Ummu Salama. Kemudian apa? Zaira, za lagi. Siapa? Zainab lagi. Zainab ada 2 Pak ya. Kemudian apa? Ja'ala. Siapa? Juwairiyah. Ra, siapa Ra? Ramla. Sahibina, siapa? Sofia. Maridah, mim. Bibiknya Ibnu Abbas, Maimunah. 11 istrinya Pak ya, Masya Allah. 11 nih istrinya, banyak pekerjaan, semua diurusin. Bisa nggak nyempatkan waktunya Pak? Kita ini udahlah istri 1, KB pula, anak cuman 2. Uangnya bukannya banyak, sedikit. Nabi ini Pak uangnya banyak. Zaman dulu Pak, kalau di zamannya Imam Malik yang bilang Nabi miskin dipecut. Nabi ini banyak uangnya. Antum tahu Pak, di akhir hayat Nabi nyembelih berapa kambing? Punya Nabi 63 kambing Nabi sembelih. Ada isyarat bahwa Nabi meninggal pada umur 63. Sahih ini Pak, Nabi menyembelih 63 kambing. Kita nih Pak, Idul Adha kapan berapa kambing kita nyembelih? 1. Pun kalau mentok-mentoknya berapa? 3 lah. Berat nih mana kambing Nabi ini kaya. Tapi kenapa miskin? Uangnya apa? Dikasih ke orang, fulan kasih. Jadi Pak Nabi itu urusannya berat. Kira-kira siapa yang layak untuk dikasih? Oh, fulan layak dikasih. Oh, fulan. Jadi Pak itu berat Nabi SAW. Kita nih Pak berat untuk apa? Nyimpan harta. Nabi berat untuk nyumbangkan harta. Berat itu maksudnya siapa yang lebih layak? Jadi Nabi selalu apa? Selalu kurang. Buktinya Pak terjadi. Nabi paling perhatian. Kita nih Pak perhatian kita cuma untuk anak, istri. Kemudian apa? Uang. Selesai. Nabi ini Pak istrinya 11, anaknya juga banyak. Kemudian apa? Menantunya juga ada. Dan juga nggak cukup sampai situ. Yang dipikirkan satu umat semuanya. Kita nggak mikirkan umat Pak. Hatta anak ini Pak. Gak mungkin anak urusin kehidupan antum kan gitu. Jarang Ustaz ada yang perhatian itu, jarang sekali. Jadi dia senang. Ini Nabi Pak, semua umat diperhatikan hidupnya.
Kalau ada yang kurang, dikasih uangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah tahu Pak kisah satu kampung masuk Islam gara-gara Nabi? Jadi kasusnya seperti ini, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bawa kambing. Nabi gembala kambing kan? Nabi bawalah kambing-kambing Nabi Muhammad SAW mau digembala. Ada satu orang mengatakan, ya Muhammad, anfik malaka. Wahai Muhammad, kasih harta engkau. Kambing-kambing ini kasih. Apa kata Nabi SAW? Apa kebutuhan engkau? Kebutuhan aku seluruh kambing engkau. Dia manggilnya Muhammad yang belum masuk Islam. Aku butuh apa? Seluruh kambing-kambing engkau. Nabi SAW, Pak, kaget enggak? Enggak kaget. Apa kata Nabi SAW? Ambillah semuanya. Ambil semuanya. Dibawa itu kambing semuanya, Pak. Apa kata orang tersebut? Orang tersebut mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian semua. Kenapa? Fa inna Muhammadan anfaqa wa la yakhshal faqa. Nabi SAW itu berinfak, gak takut apa? Miskin. Nabi gak pernah takut miskin, Pak. Gak pernah takut miskin. Itu Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah, Abu Bakar gak perhatian lewat, Umar gak perhatian lewat. Tahu antum kasusnya itu, Pak? Abu Hurairah ini ashabus suffah. Tinggalnya di mana? Di masjid. Tidurnya di masjid, tinggal di masjid, makan minum juga di mana? Di masjid. Jadi kapan ada orang ngasih kurma, baru bisa makan. Kalau nggak ada yang ngasih, nggak bisa makan. Pernah kasus nih, Pak, yang bagaimana perhatian Nabi untuk semua para sahabatnya. Jadi ketika itu Nabi sedang sholat, Abu Hurairah nih ya lapar lah. Ya biasa ashabus suffah kelaparan. Abu Hurairah itu, Pak, udah siap dia. Tahu, Abu Bakar ini insya Allah keluar, Abu Bakar Umar ini keluar dari pintu A. Ditungguin di pintu A itu, Pak. Keluar Abu Bakar dan Umar. Awalnya Abu Bakar. Habis itu apa kata Abu Hurairah? Fasa'altuhu an ayatin la as'aluhu illa an yasabbi'ani. Aku menanyakan kepada Abu Bakar tentang satu ayat. Aku tahu apa tafsirnya, aku tahu apa hukumnya, aku tahu apa maknanya. Sebenarnya aku nggak perlu nanya. Tapi fungsi aku nanya biar dia nawarkan aku makan di rumahnya Abu Bakar. Satu ayat. Apa kata Abu Hurairah? Wahai Abu Bakar, apa maksud ayat ini? Abu Bakar, Pak, ya udah. Dijawabnya udah selesai kan? Iya, selesai. Pulang. Apa kata Abu Hurairah? Dia nggak tahu apa kebutuhan aku. Lewat Umar. Apa kata Rasulullah? Apa kata Abu Hurairah? Fas'altuhu an ayat. Aku pun mengulangi hal yang sama kepada Abu Bakar tadi. Aku tanya kepada Umar satu ayat. Tidaklah aku ini menanyakan ayat tersebut karena aku nggak tahu, bukan. Tapi karena aku butuh makan. Mudah-mudahan Umar katakan, Abu Hurairah udah makan belum? Ayo makan. Nah itu fungsinya apa? Nanya tadi. Untuk dibawa makan. Habis itu dijawab sama Umar. Selesai. Pulang Umar. Nggak dibawa apa? Makan. Rasul udah tahu di mana? Di depan tadi. Rasul sholat, lihatnya Abu Hurairah. Oh, Abu Hurairah butuh makan. Keluar Rasul SAW kepada Abu Hurairah. Apa kata Rasul SAW? Ilhaq bi. Ayo ikut makan sama aku. Apa? Ikut apa? Makan. Syuf Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. Pulang, Pak, nggak ada apa-apa. Yang ada cuman susu. Halib ini susu. Rasul nanya kepada istri-istrinya, hal indakum syai', punya enggak satu makanan yang bisa dimakan? Enggak ada kecuali susu. Apa kata Rasul tentang susu? Sebaik-baik minuman susu. Kenapa? Yughni min ju' wa yughni min syarab. Wa yughni min atas. Sesungguhnya susu itu apa? Menghilangkan lapar dan menghilangkan dahaga, haus. Jadi Pak, memang terbaik apa kalau bisa? Susu. Makanya anak-anak kecil nih Pak nggak perlu makan, cukup minum susu. Atau orang dewasa. Kalau bisa minum susu, itu minuman yang paling baik. Ada susu. Apa kata Nabi SAW? Ini hadiah atau sedekah? Kalau sedekah boleh nggak diminum oleh Nabi? Tidak boleh. Apa kata Aisyah? Hadiah dari orang. Oke. Hadiah ini. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku cuman punya susu satu wadah. Gimana menurut engkau? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, aku sangat senang. Tapi apa kata Rasul? Kalau engkau senang, panggillah kawan-kawan engkau di ashabus suffah. Apa? Panggil kawan-kawan di ashabus
Suffah. Ashabus Suffah ini nggak cuma Abu Hurairah, ada banyak. Satu wadah, Pak, satu gelas mau dibagi-bagiin ke banyak orang. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, kalau seandainya bukan karena sami'na wa ata'na, aku nggak bakal panggil siapa? Kawan-kawan aku. Cuman satu gelas, Pak, mau dibagi berapa orang kan gitu? Anggaplah 10 orang, satu gelas bagi 10. Ya gimana perasaan kita? Yang sebenarnya apa kata Abu Hurairah? Yang lebih berhak untuk minum susu ini siapa? Aku, karena aku yang datang. Tapi kok yang lain dapat rezekinya? Itulah gampangnya. Kalau bukan karena sami'na wa ata'na, kalau bukan karena aku dengar dan aku taat, nggak bakal aku panggil. Tapi karena Rasul yang nyuruh, ya udah, mau bilang apa, Pak? Sami'na wa ata'na. Dipanggillah kawan-kawannya. Dan antum tahu, Pak, ya, ketika dipanggil kawan-kawannya Rasul Abu Hurairah, semua itu, Pak, keliling di rumahnya Rasul. Maksudnya duduk lingkar. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, iskihim. Seduhkan mereka susu tadi. Maksudnya engkau yang nuangkan, engkau yang kasih. Fulan kasih. Sebenarnya, Pak, Abu Hurairah itu yang minum, tapi ini Abu Hurairah yang apa? Yang ngasih. Siapa yang nggak sakit hati? Manusia, manusiawi. Fulan, udah, pinggir lagi. Fulan kasih. Terus sampai semuanya, Pak. Apa kata Abu Hurairah? Sampai sedikit aku lihat, ya Allah, ini nggak ada lagi habis untuk aku. Ternyata, Pak, udah keliling ini ada sisa sedikit. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Hurairah, iskini, wahai Abu Hurairah, sini kasih, aku mau minum. Ya habis. Abu Hurairah bingung, adalah nggak tahu, nggak dapat dah nih dengan apa susu. Dikasih kepada Rasulullah SAW. Rasul minum, Pak. Apa kata Abu Hurairah? Fazdad. Itu susu langsung apa? Langsung banyak. Mukjizat Nabi Muhammad SAW seperti itu, Pak. Diminum langsung apa? Full lagi. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, nih minumlah. Minum Abu Hurairah. Habis itu selesai. Ya Abu Hurairah, minum lagi. Sampai ketiga kalinya, kata Rasul, minum lagi semuanya. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, lam ajid lahu wasa'a. Wahai Rasul, lambungku nggak cukup lagi. Saking apa? Udah fullnya. Tapi, Pak, ada perhatian yang ingin Anda sampaikan. Rasul itu perhatian, hatta ashabus suffah, bukan cuma Abu Hurairah. Abu Hurairah ini lapar, dipanggil apa? Ashabus suffah. Maksudnya perhatian Rasul itu banyak. Dengan sebanyak itu, Pak, tugas Rasul masih bisa nyempatkan ke mana? Ke masjid. Besar nggak perhatian Rasul, Pak, untuk kita? Besar. Nggak usah jauh-jauh, Pak, ya. Antum tahu kisah Julaibib? Ini Pak Julaibib ini kisah nggak ada satupun perhatian yang mau memperhatikan Julaibib. Nggak ada yang mau perhatian. Kecuali siapa? Rasul. Sampai kata para sahabat nih, Pak, ya, Masya Allah, Julaibib itu tinggalnya di mana? Di jalan. Sahabat Nabi Muhammad SAW tinggalnya di mana? Di jalan. Nggak diperhatikan. Nah, disebutkan, Pak, dalam sebuah hadis, Julaibib ini suka senang main sama anak kecil. Anak-anak perempuan, ya. Suka main sama anak perempuan. Disebutkan ada seseorang Ansor. Dia ini mengatakan Julaibib ini suka main sama anak kecil. Kalau zaman dulu, Pak, pemuda itu mainnya apa? Sama kuda. Mainnya main panah. Ini enggak, mainnya sama anak kecil. Pun bukan anak kecil, Pak. Mainnya sama anak kecil, anak perempuan, betino. Sama anak perempuan. Ya kan gimana? Akhirnya, Pak, ya, Masya Allah, Julaibib ini tiba-tiba datang oleh Rasul. Julaibib, mau nikah enggak? Uang enggak ada. Tempat tinggal juga enggak ada. Ketampanan enggak ada, Pak. Ini Julaibib ini bukan orang yang tampan, enggak. Orang yang kurang lah, dalam wajah itu kurang. Ya, enggak ada yang perhatikan dia. Bingung lah ini. Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man yuriduni, siapa yang mau sama aku? Enggak bakal ada yang mau. Apa kata Rasul? Rasul diam. Insya Allah. Pulang Rasulullah SAW. Lewat ada salah satu sahabat. Rasul langsung katakan, ya fulan, wahai fulan, zawisni ibnatak, kata Rasul. Berikanlah anak engkau kepada aku biar dinikahi. Zawisni ibnatak, wahai fulan, berikan putri engkau kepada aku untuk dinikahkan. Apa kata ayahnya, sahabat tadi? Naam ya Rasulullah wa nu'mat ainai. Ya wahai Rasul, ini nikmat ini bagus ini. Enggak mungkin aku tolak. Akhirnya apa kata Rasulullah? Walakin la uriduha. Akan tapi bukan aku yang mau nikahi dia. Siapa? Julaibib.
Aduh, Julaibib. Kalau Julaibib Pak, aku nggak bisa, wahai Rasul, aku nggak bisa kasih keputusan. Nanti dulu. Usyawiru ummah. Aku harus musyawarah sama istriku dulu nih, sama uminya si anak tadi. Aku harus musyawarah sama istriku dulu. Nggak bisa langsung musyawarah. Nggak bisa langsung dikasih keputusan. Pulang. Ngomonglah ke istrinya. Dia mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW ingin mengambil putri engkau, ingin mengambil putri kita untuk dinikahkan. Apa kata istrinya? Na'am wa nu'mat ainayya. Iya, ambil aja, wa karamah, ini kemuliaan untuk kita. Ambil untuk dinikahkan. Apa kata ayahnya? Tapi bukan Rasul yang mau menikahi. Lah, terus siapa? Julaibib. Aduh, Julaibib, nggak bisa. Apa kata dia? Wallahi la tuzawwijha. Demi Allah jangan kau nikahi. Awas nih. Kalau nikahi sama apa? Julaibib. Sakingnya nggak layak lah gitu. Ini Pak ya, Masya Allah. Keluar ayahnya mau ngabarkan nggak bakal jadi nih, nggak dikasih sama uminya ya. Anak tadi keluar. Dia mengatakan, ataruddu amra Rasulillah SAW, wahai ayahku, wahai ibuku, apakah engkau akan menolak tawarnya Rasulullah SAW? Zawisni, nikahkan aku dengan Julaibib. Gila Pak. Ambil faedah di sini Pak. Maksudnya hatta Julaibib, orang yang nggak diperhatikan pun diperhatikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Anda tahu Pak, ada wanita yang udah tua renta, nenek-nenek, melewati Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Kaifahal? Gimana keadaan engkau? Baik, ada kebutuhan enggak? Sampai berbisik, sampai perempuan itu saking malunya Pak ya, mau menceritakan, membisikkan di samping apa? Rasulullah SAW. Orang udah tua renta, yang nggak punya apa-apa dan sebagainya, tapi malu ngomong hajat, itu malu. Dibisikkan kepada Rasulullah SAW. Hadis yang sahih, kata Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Aku di sebelahnya Rasulullah. Aku nggak tahu apa yang dibisikkan oleh nenek tadi. Ini Pak, maksudnya semua orang itu diperhatikan sama Rasulullah, itu mampu mampir kemana? Ke masjid. Dan itu Pak nggak pernah dilewati. Antum tahu Pak apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW di tahun beliau itu wafat, jumpa dengan Ramadan Pak. Ini ada tanda beliau mau wafat. Di akhir itu apa kata Aisyah? I'tikafal 20. Rasulullah SAW i'tikaf berapa hari? 20 hari. Jadi nggak 10 hari Pak. Karena tahu dia bakal meninggal, berapa hari? 20 hari kata Aisyah radhiyallahu taala. Udah dimulai oleh Rasulullah, berapa bakal mau meninggal? Karena pahala Ramadan itu Pak bukan pahala yang ringan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, di bulan Ramadan ini Pak, di malam Lailatul Qadar ini, di 10 malam terakhir Ramadan, usahakan banyak doa. Doa apa yang disyariatkan Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pengampun. Tuhibbul afu, engkau itu suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Kenapa Pak Syuf? Kita muji Allah, Allah itu maha pengampun. Iya. Beda loh Pak sama manusia. Jauh, pasti beda. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Kita ini Pak penendam. Orang salah sama kita maafkan. Tapi terkadang masih ada ngedumel. Ya, enak kali dimaafkan cepat kali kan gitu. Adalah rasa kedumel, ataupun nggak langsung dimaafkan. Ini Rasul Pak paling benci untuk diduakan. Allah SWT paling benci untuk diduakan, atau namanya apa? Syirik. Allah paling nggak suka diibadahi dalam peribadatan, dalam kecintaan. Allah tuh mau yang pertama dicintai. Dalam peribadatan Allah tuh yang mau satu-satu yang diibadahi. Nggak boleh ada yang lain. Syuf, penghormatan Allah yang dihormati pertama kali, yang ditaati pertama kali itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi Pak, hatta kalau seandainya kita ini menduakan Allah dalam peribadatan, taubat sama Allah Subhanahu wa taala, diampunkan enggak? Diampunkan. Zina sebesar-besarnya dosa, diampunkan. Kita lihat nih Pak ya, Masya Allah. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW sampai nangis dia. Disebutkan oleh Umar bin Khattab, kana rajulun ala ahdi Rasulullah SAW, kana ismuhu Abdullah. Ada salah seorang di zaman Nabi namanya Abdullah. Baik nggak? Bagus nggak namanya Pak Abdullah? Bagus. Sampai apa kata Nabi Muhammad SAW? Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu Abdullah dan juga Abdurrahman. Itu paling terbaik. Kalau kita punya anak Pak, kalau bisa namakan Abdullah atau Abdurrahman. Itu paling baik. Ini Pak Fulan tadi yang di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW itu namanya Abdullah.
Tapi gara-gara dia sering bermaksiat, sering melakukan tindakan kebodohan, suka salah keliru, dia ini dilakabi atau digelari atau diberikan julukan sebagai himar. Himar ini apa, Pak? Keledai. Maksudnya keledai ini hewan bodoh. Sukanya ngeringki, suka ngomong, tapi bodoh. Nah, sahabat tadi Pak sampai digelari dengan kana yulaqabu himara. Ini hadis-hadis yang sahih. Dia ini sampai dijuluki sebagai himar, keledai, saking bodohnya dia. Udah tahu khamr haram, masih diminum. Itu Pak, nggak cuma sekedar diminum, sampai dicambuk oleh Rasulullah SAW. Beberapa kali cambukan, sakit itu Pak. Beberapa kali dicambuk berkali-kali. Akhirnya Pak, orang biasa kalau udah dicambuk mau nggak minum lagi? Nggak bakal mau. Cambuk ini Pak bukannya dicambuk, dipecut sampai merah semuanya. Nangis dia, kesakitan. Dicambuk oleh Rasulullah SAW, nangis dia. Tapi dia mau bertobat kepada Allah SWT. Tapi Pak, karena ada efek candu, syuf, inilah bahaya dosa. Hampir semua dosa Pak ada efek candu. Mau narkobanya, mau khamr, ya nggak usah jauh. Rokok, ada nggak efek candu? Ada. Semua dosa itu ada efek candu. Ini Pak perhatikan, sampai khamr, tapi Allah nggak nutup pintu taubatnya. Dia taubat lagi, karena masih ya Allah susah. Dia tuh sampai nangis, sampai kapan aku bisa melepas khamr ini? Minum khamr lagi, ketahuan lagi, dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Pak, diulangi itu berkali-kali dan dia ada efek jerah ada, tapi masih terulang lagi. Sampai akhirnya para sahabat itu teriak. Sahabat itu mengatakan, Allahumma la'anhuma aktsara ma yutabihi, ya Allah la'anatlah si fulan. Cuh, saking bencinya Pak. Para sahabat, semua para sahabat ini benci sama sahabat tadi. Udah tahu haram, masih diminum. Udah tahu dicambuk, kok malah masih ngelakukan. Sampai gitu. Bingung ini Pak ya, Masya Allah. Minum lagi khamr, dicambuk lagi. Sampai akhirnya ketika cambuk, sahabat nih Pak kasihan sama Rasul. Tangannya Rasul tuh udah capek nyambuk dia. Dia ini nggak kasihan sama sahabat, enggak. Tapi kasihan sama siapa? Rasul. Jadi semua sahabat Rasul tuh Pak nggak kasihan sama sahabat tadi, nggak, cambuk terus lah. Tapi capek kasihan sama Rasul. Sampai para sahabat tuh udahlah, doa sama laknat. Ya Allah, Allahumma la'anhuma aktsara ma yu'tabi, ya Allah laknatlah si fulan. Betapa letihnya Rasul itu apa? Cambuk dia. Betapa sering Rasul itu cambuk dia. Capek udah Rasul itu, kasihan, jangan dibebani lagi. Tapi nggak kasihan sama sahabat tadi. Apa kata Rasulullah saking sayang Rasulullah kepada para sahabatnya? La tal'anu, jangan cela si fulan. Rasul itu mengucapkan sambil nangis. La tal'anu fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Tidaklah aku itu ketahui kecuali itu cinta Allah dan Rasulnya. Rasul tahu tiap malam dia Bapak nangis. Dicambuk aja dia nangis. Dicambuk oleh Rasulullah. Dia tahu membebankan siapa? Rasul. Rasul itu letih cambuk dia tahu. Apalagi ditambah tubuhnya apa? Dipecut, tambah nangis dia. Taubat kepada Allah SWT. Tapi ulangi lagi. Kira-kira Pak diampunkan nggak dosa dia? Diampunkan. Itu dosa minum khamr, dosa besar. Nah makanya di sini Pak, malam Lailatul Qadar itu kita ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Allah Maha Pengampun, kalau Allah itu Maha pengampun dosa, Maha Pemaaf, kenapa kita nggak minta maaf dari Allah? Toh juga Pak, kalau kita berbuat salah dari manusia, minta maaf nggak kita? Kita biasa, ana salah sama antum, ana pasti katakan afwan akhi, ana salah. Masa sama Allah SWT kita malu-malu? Ataupun kita enggan? Allah ucapkan ya Allah, maafkan saya salah. Fa'fu anni ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namallahu alam bisawab. Nah itu Pak perlu kita cari. Nah yang perlu kita ketahui Pak, usahakan 10 malam terakhir Ramadan itu ada tandanya, ada malam Lailatul Qadar itu ada tandanya. Tapi jangan sampai kita cukupkan dengan tanda. Ada tandanya, iya ada tandanya. Tapi jangan sampai kita cukupkan dengan tanda. Kalau bisa dari awal sampai akhirnya udah itikaf terus. Walaupun mungkin tanda-tandanya terlihat di malam 27 contoh, atau di malam 25 semisal, atau malam 29. Tapi Pak, kalaupun udah terlihat tandanya, tetap lakukan. Terkadang Pak, malam Lailatul Qadar ini menyelisihi tanda. Contohnya, pernah kejadian di malam Lailatul Qadar hujan di zaman Rasul. Terbukti Rasul ada hadisnya, hujan ketika itu. Padahal Pak, malam Lailatul Qadar ini hujan nggak aslinya? Tidak.
Tapi di zaman Rasul pernah iya. Makanya kata para ulama, jangan sampai Pak, kita ini terkecoh dengan tanda. Tanda itu perlu, tapi cuma sekedarnya saja. Tapi Pak, jangan sampai kita tinggal oh ini insya Allah ta'ala qadar lah, udah. Kalau misal terlihatnya Pak, ternyata qadar Allah misal malam 21. Oh insya Allah malam 21 ini Lailatul Qadar. Udah, kita mudik aja. Kenapa udah? Udah dapat Lailatul Qadar. Jangan. Sampai akhir, jangan mentang-mentang kita udah lihat tandanya kita tinggalkan, enggak. Nah, di sini kata para ulama, apa sih tanda-tandanya? Yang perlu kita ketahui, Pak, para ulama katakan cuacanya itu mendukung. Dalam artiannya munasib, layaklah. Ya, enggak bukannya yang berangin, angin kencang atau hujan deras itu enggak. Warih sakinah, angin itu ya sepoi yang ngalir aja gitu nah. Itu kata para ulama. Kenapa ada hadisnya? Ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasul mengatakan Lailatul Qadri lailatun samha taliqa la harrah wa la barida. Malam Lailatul Qadar itu malam yang samha. Samha ini ya pas lah. Ya enggak panas, enggak dingin. Samha biasa. La harrah wa la barida, enggak panas dan juga tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Nah, ketika matahari itu di pagi hari terbit, Pak, enggak nyengat panas. Biasanya Pak, kalau kita di malam hari, di pagi hari ini nyengat nggak biasanya? Jam 11 lah. Nyengat kan kalau matahari terbit itu, anggaplah jam 10, jam 9 itu udah nyengat, apalagi jam 11. Nah tapi Pak, di sini kata Rasulullah, ketika pagi hari matahari terbit itu seperti sore hari. Nggak panas dia, nggak nyengat. Makanya sholat duha ini Pak, apa kata Rasulullah? Wa sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu salatul awwabin, salat duha maksudnya, itu ketika kaki-kaki anak onta kesakitan, kepanasan. Jam berapa itu Pak? Kaki kita kepanasan. Jam 10, jam 11. Panas itu pagi itu. Sebelum waktu zuhur. Nah ini Pak, kalau Lailatul Qadar semalamnya, insya Allah paginya itu nggak nyengat. Ya hamra dhaifah, cahaya itu redup kayak sore hari. Nggak panas juga nggak nyengat. Nah itu tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terasa kita itu di malam itu senang itu ya nggak ada gundah gulana, nyaman. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah di situ Pak, di waktu itulah kita disyariatkan untuk apa? Untuk i'tikaf. Apa kata Abu Hurairah? Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi Muhammad SAW itu i'tikaf setiap bulan Ramadan itu 10 hari. Ketika mau meninggal, kata Abu Hurairah itu i'tikaf 20 hari. Dan bahkan Pak, di Syawal pun pernah diqadha. Jadi qadha karena nggak bisa di bulan Ramadan, akhirnya diqadha di waktu kata para ulama itu di waktu Syawal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak, kemudian yang perlu kita ketahui, boleh nggak kita ini ngajak istri kita untuk i'tikaf? Kita bawa, ayo kita i'tikaf sama-sama. Boleh nggak? Maka jawabannya boleh. Tidak ada masalah sama sekali. Diperbolehkan dalam agama Islam. Ingat wanita Pak ya, boleh. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di malam 10 terakhir Ramadan. Fasta'dzarathu Aisyah. Maka Aisyah pun minta izin. Boleh enggak? Kata Rasulullah, "Na'am, boleh." Jadi Pak, perempuan itu boleh enggak dia i'tikaf? Boleh dengan syarat harus izin suami. Kalau suami nggak ngizinkan, ya nggak boleh. Contoh Pak, suaminya butuh sama istrinya, suruh pulang nih. Suaminya lagi kerja jauh lah, anggap Manda nih. Qadarullah kebetulan dia berangkat jauh, Ramadan nggak pulang. Pulangnya kapan Pak? 10 malam terakhir Ramadan. Ya kalau udah lama nggak jumpa sama istri, butuh nggak ada kebutuhan, pasti ada hajat pasti. Pas pulang Pak, ternyata istrinya apa? Sedang i'tikaf. Ketika suruh balik sama suami, harus balik enggak? Ya wajib balik. Kenapa? Karena i'tikaf itu sunnah. Hatta puasa-puasa sunnah saja Pak,
disebutkan oleh Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai seorang wanita itu berpuasa wa zawjuha syahid wa ba'luha syahid, sedangkan suami itu ada illa biizni, kecuali ada izin. Kalau suami nggak ngizinkan nggak boleh. Nah kita nih Pak, kalau seandainya istri kita mau ikut, itu kalau kita bilang oh fadhol boleh, ikutlah, nanti boleh. Nah bagaimana teknisnya Pak? Teknisnya itu nanti dibuat tenda. Dibuat apa? Dibuat tenda sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha membangunkan tenda di zaman apa? Rasulullah SAW. Jadi ada tendanya. Sampai Pak zaman dahulu hampir semua istri Rasul itu ikut. Hampir apa? Semua istri Rasulullah SAW itu ikut. Karena kasusnya Pak ya, disebutkan dalam sebuah hadis ini, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ista'danathu Aisyah fil i'tikaf. Ketika Rasulullah SAW diminta izin oleh Aisyah biar bisa ikut i'tikaf, ternyata Hafsah ikut i'tikaf juga minta izin. Nanya, ya Rasulullah, boleh nggak aku i'tikaf juga? Boleh. Rasul, ikutlah i'tikaf. Yang lain cemburu, loh ini Aisyah ikut, kemudian Hafsah juga ikut. Zainab cemburu, ikut juga, datang kepada Rasulullah SAW, yang mengatakan ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, boleh nggak aku i'tikaf juga? Iya boleh. Pasang tenda juga. Disebutkan khafa an yakuna ghaira mukhlisatin fil i'tikaf. Akan tapi Pak, saking akhirnya semuanya ikut, Rasul takut. Ini kayaknya bukan ikhlas karena Allah. Tapi kenapa? Cemburu. Suaminya di masjid, dia juga di mana? Di masjid. Akhirnya apa? Pulanglah kalian semua, pulang. Nah, ketika disuruh pulang nggak semua ya Pak? Pulang. Udah, saking cemburunya. Ini biasa Pak, kalau kita istilahnya memiliki beberapa istri pasti cemburu. Kalau bisa ya lama di kita. Ini kasusnya seperti itu. Nggak ikhlas. Awalnya karena Allah SWT, lama-lama gara-gara Rasulullah SAW. Ini udah nggak benar. Suruh semuanya pulang. Nggak usah jauh-jauh Pak. Aisyah nih pernah kejadian cemburunya bagaimana dengan Rasulullah SAW. Saking besarnya. Takut Rasul itu di malamnya Aisyah tapi pindah ke rumah yang lain. Pernah kasus Pak. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Pada suatu malam aku tidur. Tiba-tiba aku apa? Meraba-raba tanganku. Falam ajid Rasulullah SAW jambi. Aku enggak mendapati Rasulullah SAW di sebelah aku. Lah, kemana ini? Rasul keluar. Fattaba'tuhu. Aku pun mengikuti dari belakang. Diam. Ternyata Pak Rasul kemana? Ke kuburan Baqi, ziarah kubur. Syuh. Dikiranya Aisyah apa? Mampir ke rumah ya istri yang lain. Coba bagaimana ini? Suudzon itu apa? Suudzon itu ada. Cemburu besar. Agak boleh pokoknya ya, malam aku harus malam aku. Rasul Pak, kira-kira mungkin nggak sih di malamnya Aisyah pindah ke yang lain? Mustahil. Nggak mungkin lah jatahnya Aisyah. Rasul itu adil. Apa kata Rasul? Illam adil faman adil. Kalau aku nggak adil, siapa lagi yang bisa adil di umatku? Pasti Rasul paling adil. Nah ternyata Pak, Rasul itu ziarah kubur, Rasul kunjungi kubur-kubur itu yang ingat kematian. Rasul pulang, dilihat Pak ya, ada siapa? Aisyah. Kok ada seorang nih katanya, ini kayaknya Aisyah nih. Betul. Pas pulang Pak ya, ditanyalah oleh Rasulullah SAW. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Habis itu Aisyah pura-pura apa? Pura-pura kayak bangun tidur. Ya Rasulullah, iya. Kata dia. Dari mana engkau? Enggak dari mana-mana. Dadanya. Rupanya jantungnya apa Pak? Jedab. Habis apa? Habis lari dari kuburan Baqi kepada rumahnya Rasulullah. Kita tahu Pak, kalau antum pernah umrah ya, itulah kuburan Baqi kan, yang di sebelah itu Masjid Nabawi. Lari itu Aisyah. Siapa yang enggak jantung jedab sampai ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa kata Rasulullah? Jangan takut, aku bersama engkau. Itu cemburu Pak. Nah ini itikaf ini takutnya gitu. Akhirnya suruh pulang. Nah dan nggak ada yang ngomel. Kalau disuruh pulang pasti apa? Semuanya pulang. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Pak, tapi dengan syarat jangan sampai ketika itikaf itu menimbulkan fitnah. Jangan sampai. Dalam artian kalau memang perempuan mau ikut Pak, fadhal. Tapi jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai ada fitnah, bahaya.
Kalau ada fitnah nih Pak ya bukan lagi ibadah, tapi apa? Maksiat. Apalagi wajah wanita itu Pak. Makanya kalau ada wanita yang iktikaf, kalau bisa memang betul-betul apa? Tertutup. Kalau bisa. Wajah itu Pak fitnah. Makanya disyariatkan untuk pakai cadar. Sunnah Nabi SAW, walaupun hukumnya nggak wajib ya, walaupun bukan aurat, hukumnya apa? Sunnah. Tapi semua para ulama sepakat bahwasanya yang namanya wajah itu madinatul fitnah. Bisa menimbulkan fitnah. Lah bukti terjadi loh Pak ya. Fadl ibn Abbas. Fadl bin Abbas ini saudaranya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas Fadl ibn Abbas nih Pak pernah digonceng oleh Rasulullah SAW di ontanya. Jadi berdua naik onta berdua. Fadl di belakang. Tiba-tiba disebutkan ada salah seorang wanita mengunjungi Rasulullah SAW mau menanyakan sesuatu. Ini Pak, perempuan ini terkenal dari sebuah tempat yang semua wanita itu cantik. Ya contohnya kita kalau orang-orang mana itu biasanya cantik kan Pak ya, terkenal lah. Orang yang putih cantik Masya Allah. Disebutkan itu Pak, Baida, orang yang putih tapi apa? Hamra'ul khaddain, pipinya itu merah. Kita nih Pak kapan kena matahari hitam. Tapi ini sahabat ini Masya Allah kena matahari apa? Merah. Itu saking putihnya tuh. Cantiknya Masya Allah. Kalau kita Pak keluarlah ke matahari, pulang langsung apa? Legam, langsung hitam. Nah ini Pak, ini saking cantiknya. Khotham, wanita dari Khothamiyah, terkenal apa? Cantik. Nah Fadl ibn Abbas nih Pak ya, ketika Rasul turun dari ontanya, yang nanya ini wanita cantik, Fadl langsung turun juga, ikut turun, berdiri sebelahnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Pak Rasul tahu, ini nggak betul nih Fadl nih. Apa kata Fadl ibn Abbas? Fasarafa Rasulullah sallallahu wajhi. Rasul pun langsung apa? Menolehkan wajahku. Jadi diginin sama Rasul. Apa jangan lihat, ini kan Fadl di sebelah kiri nih, Rasul di kanan. Rasul digini kan? Rasulnya suruh palingkan, jangan lihat. Rasul pada nggak mungkin gini terus kan? Nggak mungkin. Pasti apa? Dilepas dari sana, dilepas. Rupanya Fadl ibn Abbas ini lihat lagi. Rasul langsung apa? Palingkan lagi. Apa kata Rasul? Fa inna lakal ula wa laysa lakat tsaniyah. Milik engkau itu yang awal. Yang kedua enggak boleh lagi. Maka apa? Jangan sampai kita bilang, "Oh, ini rezeki Allah, mumpung ada." Kita kan lagi, "Ghadul basar ya akhi." Enggak, ini mumpung masih ada. Jadi kan terkadang Pak ada ikhwan candainana. Memang enggak lewat cantiknya akhwat. Habis itu dilihat kayak gitu kan. Anak bilang, "Ghadul basar." Enggak, Ustaz. Kalau udah ghadul basar enggak bisa diangkat lagi katanya. Jadi harus apa? Harus kan ini bahaya ini candaan orang-orang kayak apa ya? Enggak boleh ghadul basar, harus apa? Ghadul basar. Tundukkan pandangan. Namanya wajah itu apa? Tempatnya fitnah. Banyak orang-orang terfitnah gara-gara wajah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak usahakan kita ini 10 malam terakhir Ramadan itu harus serius. Baik Pak. Kemudian juga kalau seandainya kita ini i'tikaf, boleh nggak kita dikunjungi sama istri kita? Boleh. Contohnya istri kita ngasih makan, istri kita ngasih pakaian kita kan diganti nih. Udah kita telepon istri kita, "Dek, datang ya di masjid ini. Abang butuh baju atau abang butuh makan untuk bukaan nanti." Walaupun kalau bukaan kan sering disiapkan ya. Baju lah seringnya biasanya. Nanti bawakan baju ya. Kan sering kayak gitu. Nah, kita nih Pak jangan keluar. Jangan apa? Jangan keluar. Nggak boleh. Tapi kita itu suruh istri kita masuk ke dalam. Sebagaimana Rasul juga seperti itu. Kalau Rasul Pak ketika itu di jendela, Aisyah kangen sama Rasul. Aisyah nih Pak sering nggak mandi sama Rasul, mandi berdua? Sering nggak? Sering. Kayak kalau bisa kita mandi berdua dengan istri kita, apa untuk lakukan? Nah ketika itu Pak ya udah lama lah nggak jumpa sama Rasul. Ya mau mandikan. Akhirnya apa? Rasulullah SAW keluarkan kepalanya. Rasul apa? Keluarkan kepalanya. Dicuci oleh Aisyah rambutnya Rasulullah SAW. Kemudian disisir. Nah kata para ulama, kalau seandainya seperti itu ya Rasul nggak keluar ke teras, berarti usahakan jangan keluar. Kalau bisa interaksi Pak antara di jendela, di pintu, ya lakukan. Sama seperti Zainab. Ketika itu Rasul sedang apa? Sedang berkunjung. I'tikaf. Zainab ini Pak berkunjung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa kata para sahabat? Rasul bawa Zainab, Rasul antarkan untuk pulang sampai di pintu masjid. Ada hikmah besar Pak. Kita kalau punya tamu kita mau pulang Pak,
usahakan bawa sampai depan pintu kita. Kalau ada pagar, sampai ke mana? Ke pagar. Sebagaimana Rasulullah SAW antarkan Zainab. Ini Zainab istri beliau SAW. Kita kan bisa cuek ya. Udahlah pulang lah dek. Kan kayak gitu. Ini nggak boleh. Zainab Pak diantarkan sampai ke mana? Ke pintu masjidnya Rasulullah SAW. Suruh untuk apa? Ya udah pulang, selesai jatah kita, selesai waktu kita. Anak mau serius ibadah lagi, boleh kita lakukan seperti itu. Dek, udah pulanglah ya. Jadi kita antarkan. Itu boleh, ziarah boleh, semuanya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini waktu kita sampai jam berapa ini? Fadl ya, jawab aja. Anda takutnya lewat. Nah, Fadl. Kalau ada pertanyaan, Fadl ditanyakan. Oke. Terima kasih juga atas materi yang begitu luar biasa, sangat menyentuh hati dengan kisah-kisah dari suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin di sini dari Ikhwan ada pertanyaan, disilakan untuk bertanya kepada Ustaz secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, paling macam masih zona merah. Apakah masih ada rusok? Masih itu nggak aktif yang masih? Nah, Takutnya nanti masih ada tinggi. iya. Nah, Toib, kalau untuk masalah kita kan masih zona merah ya, apalagi di masa wabah pandemi seperti ini. Maka wallahu alam semua urusan itu dibalikkan kepada pemerintah. Semua hal dibalikkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah kita mengizinkan untuk i'tikaf, kalau anggaplah kota Palembang ini zona merah enggak nih? Oh, zona merah. Kalau seandainya pemerintah mengizinkan dengan cara menjalankan protokol kesehatan, alhamdulillah. Nah, usahakan Pak, ada salah satu ikhwan kawan ana ya sakit nih. Cuman alhamdulillah udah pulih. Minta izin ke ana karena diperbolehkan alhamdulillah di tempat ana untuk i'tikaf, diperbolehkan dengan cara menjalankan protokol kesehatan. Ustaz, boleh nggak ada i'tikaf? Ana bilang tes dulu, usahakan antigen dulu. Kalau masih positif berarti nggak boleh i'tikaf. Jangan. Kenapa? Mudarat untuk diri dia dan juga memudaratkan untuk orang lain. Sedangkan ada hadis dari Rasulullah SAW, la dharara wala dirar, nggak boleh membahayakan diri sendiri dan juga nggak boleh membahayakan orang lain. Tapi kalau pemerintah membolehkan dengan cara menjalankan protokol kesehatan, nggak cukup sampai situ. Pastikan dulu kita ini betul-betul sehat. Kalau ada sedikit sakit, tes. Kalau positif Pak, berarti apa? Fadl, kita udah swab nih, Fadl datang. Karena kita insya Allah apa? Insya Allah aman. Tapi ingat menjalankan protokol kesehatan. Jadi semua hal itu dibalikkan kepada pemerintah. Karena pemerintah kita tahu tentang kesehatan bagaimana yang layak dan juga bagaimana penerapannya yang lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Fadl yang lain. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga besarnya, bagaimana kalau kita ketika itu cukup malam saja, misalnya siang itu masih ada kerja, jadi cukup misalnya habis buka dari maghrib sampai subuhnya. Nah, Selesai subuh kita langsung kegiatan kerja, misalnya apakah itu pahalanya atau sama? baik. Kalau seandainya kita ada pekerjaan dan ini memang nggak dikasih oleh bos kita ya atau atasan kita, gara-gara pekerjaan kita kan udah ketekan kontrak Pak ya. Apa kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu di atas perjanjian mereka. Kalau kita udah janji sama bos kita, memang kita nggak boleh suka-suka kita libur ya gitu, apalagi bos nggak mengizinkan, ya jangan izin. Nah, waktunya kapan? Di malam hari. Apakah sama pahalanya? Tergantung niat kita. Kalau memang seandainya kita anggaplah peraturan itu nggak ada, kita memang udah di masjid aslinya, berarti insya Allah pahala sempurna. Kenapa? Karena orang yang sakit saja, Pak ya, orang sakit nih, sakit kan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa mendapatkan pahala sempurna sebagaimana orang-orang lain. Kenapa? Aslinya kalau dia nggak sakit bisa melaksanakan ibadah tadi. Sama kita Pak, aslinya kalau seandainya pekerjaan bos kita nggak menerapkan itu, kita bisa ke masjid, memang niat kita kuat, insya Allah pahalanya bisa sempurna. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tergantung apa?
niat. Innamal a'malu binniyat, dan Allah itu tahu kok apa isi hati kita. Disebutkan dalam ayat Allah SWT, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kalian perlihatkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi kalau seandainya niat dia memang sempurna, kalau seandainya memang bos nggak nahan seperti ini, ya udah. Nah, ketahuannya kapan, Pak? Jujurnya diri kita, Allah pasti tahu. Kalau kita bisa introspeksi diri, seandainya bos kita ganti, ada semisal pergantian bos lah, pergantian apa, semisal struktur dan sebagainya. Tiba-tiba bos kita yang lain mengizinkan, kita tiba-tiba nggak etikaf, berarti ketahuan bohong. Kan gitu, ketahuan di situ. Nah, Allah tahu di saat itu juga, Allah sudah tahu, tergantung niatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau niatnya serius, insya Allah serius. Insya Allah Allah kasih akan pahala sempurna. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain. Ya, selanjutnya ada pertanyaan yang lain dari Ikhwan yang lain. Selanjutnya apa hari ini ya? Ada kalau seperti sudah ada tadi pertanyaan. Mungkin Ini ada yang nanya di sini ya, nah jawab aja ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bersedekah di 10 malam terakhir, bolehkah di waktu setelah Isya? Apakah termasuk malam Lailatul Qadar? Iya. Makanya Anda bilang, Pak ya, kalau kita memang mau jatah sedekah 1 juta, kalau bisa dipecah. Kalau anggap 100.000, kalau 100.000 kita berarti tiap malam, anggaplah kita punya 100.000 nih. Berarti tiap malam berapa? 10.000 itu contoh gampangnya. Kita mau sedekah berapa nih? Dipecah untuk 10 malam. Itu insya Allah SWT pahala sempurna. Anda yakin insya Allah pahala sempurna dibandingkan kita 1 malam. Makanya ada sebuah hadis, Pak ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu amalan yang continue, terus menerus, walaupun sedikit. Dibandingkan kita itu 1 malam 1 juta, tapi udah stop. Ini Allah nggak suka. Allah tuh lebih mending continue, walaupun sedikit kita pecah. 10.000. Makanya Pak, kalau antum bisa seandainya nih, kita menerima gaji, anggaplah gampang-gampangnya lah gaji kita semisal 3 juta. 1 bulannya di 30 hari. Kalau 3 juta bagi 30 berapa jadi semuanya, Pak? 1 hari kita sedekah. Afwan. Sepertiga, anggap sepertiga berapa jadi? Kalau kita ini 3 juta, sepertiga berapa? 1 juta. Kalau para ulama nih, Pak, kalau sedekahnya para ulama zaman dulu itu sepertiga. Kalau bisa, sepertiga. Nah, kalau kita mau sedekah 1 juta, Pak ya, itu jangan di awal waktu. Oh, baru gajian, langsung bagi, enggak. Mending 1 juta itu dicicil. 1 hari pertama sekian, besoknya sekian, hari ketiga sekian. Dibandingkan, Pak, kita sedekah 1 juta di awal bulan, rugi kita. Kenapa? Berarti besoknya enggak sedekah. Nah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah tuh yang continue, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Sama malam Lailatul Qadar itu, daripada kita nebak-nebak 27 malam 27 nih, rupanya enggak. Udahlah salah, cuman sekali lagi kan gitu, rugi. Mending kita pecah tiap malam. Insya Allah berarti kan kalau tiap malam nih, Pak, kalau kita sedekah malam Lailatul Qadar, pasti kena nggak itu? Ya pasti, karena setiap malam kita apa? Sedekah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tipsnya itu, Pak, usahakan dipecah. Sedekah itu sama kita baca Quran. Jangan antum porsinya dibesarkan malam 27, malam ganjil aja. 29, 25 enggak. Siapa tahu malam genap. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu malam genap. Jadi usahakan dipecah, jangan 1 juz langsung dihabiskan untuk apa? Malam 27. Akhirnya besoknya udah letih, udah lesu. Nggak mau. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita udah habis, insyaallah SWT kita lanjutkan. Ya Allah alam, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu dan di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang benar itu datang dari Allah SWT, dan apa yang salah itu datang dari anak pribadi dan syaitan. Dan anda berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.